Ya, apa wataknya iblis? Pertama, dengki kepada Nabi Adam. Kedua, tidak mau disaingi oleh Nabi Adam. Saya tidak usah jelaskan panjang lagi, waktu sempit. Kemudian apa lagi? Sombong bangga, merasa dia paling terbaik kepada Nabi Adam. Ana khairum minhu. Nah, jadi kalau ada di antara saudara kita yang punya karakteristik sifat ini, maka ada ciri-ciri dia mewarisi sifatnya iblis laknatullah alaih. Dan banyak sekarang terjadi. Ana khairum minhu, tanpa dia tidak sadari iblis di dalam hatinya. Sifatnya maksudnya. Saya paling soleh, saya paling benar, saya paling selamat, saya paling sunnah, saya paling quranik. Yang lainnya salah. Ini tidak sesuai. Karena apa? Konsep. Demi Allah saya bersumpah, konsep yang ditunjukkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah konsep tawadhu. Wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi khauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Konsep Al-Qur'an, hamba yang ingin mendapatkan rahmat dari Allah kasih sayang berjalan di muka bumi dengan merendahkan hati. Jangan bangga, jangan sombong, jangan jaga-jaga image, jaim. Ini banyak orang kalau sudah tenar, orang kalau sudah punya lambang habib, kiai, dokter, profesor, insinyur dan semua lambang-lambang tambahan nama dia dibuka dan di belakang dari titel-titel, susah lagi dia untuk bersosialisasi dengan sesama manusia. Wala tusair haddaka linnasi wala tamshi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla muhtalin fakhur. Jangan engkau palingkan wajahmu kepada sesama manusia dengan angkuh, dan jangan engkau berjalan di atas muka bumi ini dengan sombong, bangga diri. Allah paling benci siapa orang yang terlalu melampaui batas terhadap dirinya sendiri. Man tawadda'a faqad ahab rafa'ahu Allah wa man takabbara faqad ahab wada'ahu Allah. Siapa yang rendah seperti padi, semakin berisi semakin tunduk, tidak punya daya. Siapa yang sombong, maka dia akan dihinakan oleh Allah. Maka kepada saudara saya, siapapun juga, jangan engkau memiliki sifat iblis. Banyak orang tergelincir dari semua kebaikannya, dari semua amalannya, dari semua ilmu-ilmu yang dia dititipkan setitik oleh Allah. Saya tidak berani mengatakan dia orang berilmu, tidak, karena itu ilmu Allah yang dititipkan setitik. Bahasa harus kita tawajuhkan diri, hadapkan kepada Allah dengan sifat kerendahan. Banyak begitu yang terjadi, bangga diri. Ya, jangan. Ada dulu orang yang mengatakan, Ustaz, jangan terlalu berlebihan. Semua sifat sahabatnya tidak terlalu begitu. Jangan dulu. Mungkin kita ini jarang membaca sirah nawawiyah, sirah sifat-sifatnya para sahabat. Kalau saya mau jelaskan, Masya Allah, Allahu Akbar, Tabarakallah, Subhanallah. Ali, Abu Bakar itu adalah sahabat al-khalilnya baginda Nabi, kekasihnya baginda Nabi. Tapi beliau adalah orang yang pantang untuk mau disanjung-sanjung. Ya. Setiap malam bangun salat tahajud, yang dikatakan istrinya,
Tidak ada suara yang terdengar dari bacaannya kecuali seperti ada suara periuk yang mendidih yang kelihatan terdengar dari dadanya. Apa itu? Karena rasa rindunya, sauknya, perasaannya, cintanya kepada Allah. Dan beliau salah seorang sahabat yang dikatakan oleh Nabi, sahabat yang paling lembut hatinya, sehingga beliau tidak diberikan kesempatan amanah oleh baginda Nabi untuk memimpin sholat berjamaah. Karena apa? Kalau beliau menangis, kalau beliau sholat, yang ada hanya suara tangisan. Beliau paling marah, disanjung. Bahkan beliau berkata, lebih baik engkau buang pasir di mukaku daripada engkau menyanjung-janjung saya. Ya. Ini kita astagfirullah, saya ini tidak tahu kenapa saya bicara ke sini lagi ini. Tidak apa-apa. Jadi nasihat saya kepada diri saya, mari lebih bagus kita menyambut era masa akhir zaman ini yang banyak ujiannya, fitnah berseberangan di mana-mana. Mari kita kembali masuk ke dalam diri kita. Apa masuk kepada diri kita? Ada dua hikmahnya. Pertama, sebelum baginda Rasulullah waktu masih kecil diangkat menjadi nabi, dibedah dadanya. Kesucian, sifat ketuhanan dimasukkan ke dalam dirinya. Satu. Kedua, sebelum baginda Rasulullah diturunkan wahyu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, beliau banyak mendapatkan ujian yang sangat berat, yang di dalam hadis dikatakan wa zulzilu zilzalan syadida, mendapatkan yang namanya goncangan yang sangat keras, dahsyat dari ujian yang datang secara bertubi-tubi. Beliau bingung, beliau pasrah, akhirnya dia kembali kepada jati dirinya sendiri, masuk berkhalwat, bertahanut di gua Hira untuk mencari jati dirinya, siapa sebenarnya jati dirinya. Nah, inilah awal daripada juga pemahaman tasawuf. Bagaimana untuk supaya kita ini mengenal siapa diri kita. Kenali dirimu, siapa dirimu, tahu siapa dirimu. Yang dirimu banyak sifat setan, yang di dalam dirimu banyak sifat iblis, yang di dalam dirimu banyak sifat binatang, yang di dalam dirimu banyak kekotoran-kekotoran hati. Korek dirimu, nasihati dirimu, keruk dirimu, kenali dirimu, tahu dirimu, nasihati dirimu, perbaiki dirimu, bersihkan dirimu, sehingga kamu bisa menemukan kesucian kebesaran Allah di dalam dirimu. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa kenal dirinya, niscaya dia akan kenal Allah Tuhannya yang maha walillahil asmaul husna. Ini sekarang tidak yang terjadi. Ada orang baru belajar ilmu, baru dapat satu dalil, sudah merasa suci, yang lain beda pendapat, langsung disesatkan. Bid'ah, 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 bid'ah. Sesat. Ya, mari kita kembali kepada diri kita. Ini saya kalau bicara, oke, sudah lewat ini masanya, waktunya. Saya tutup. Maksud saya, jangan sampai amalan kebaikan kita tergerus habis karena sifat kotornya hati kita. Dalam hadis yang panjang, bersegeralah engkau untuk datang meminta kehalalan kepada saudaramu dari siapa yang engkau pernah zalimi, yang engkau sakiti. Sifatnya orang mukmin atau sifatnya baginda Rasulullah, beliau itu tidak mau menyakiti, mengecewakan siapapun juga, bahkan kepada orang kafir. Karena rahmah sifatnya suci, rahmatan lil alamin. Bahkan kita ini di antara sesama muslim saja kadang mengecewakan, menyakiti hati, fitnah memfitnah, adu domba. Apalagi sekarang di 2 tahun terakhir ini muncul adu domba si Imadun bin si Begal Desab yang mau menghina-hina, memfitnah-fitnah daripada zuriatnya baginda Rasulullah. Ini mau merusak persatuan umat Islam.
Jangan. Jadi inilah dulu saudara sekalian, mari kita, kalau kita ini berdosa kepada Allah, langsung istighfar, langsung diputihkan kepada Allah. Tapi kalau kita menjolimi kepada saudara kita dengan kata-kata, dengan perbuatan kita yang membuat hatinya sakit hati, kecewa, dia tidak bisa membalas, dan kita tidak minta ampun kepadanya, dan orang itu tidak menyadarinya dan tidak mau memaafkan, maka ada pengadilan akhirat di sana. Apalagi membantai, membunuh, mengambil haknya orang lain dengan secara jorim, maksudnya mengambil hartanya orang atau mengambil tanahnya orang, apalagi rakus dengan sesama keluarga. Ini bahaya. Jadi inilah dulu saudara sekalian. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa